Kita udah belajar membuat sebuah form dengan bantuan kelas-kelas CSS. Nah, bayangkan kalau field yang saya butuhkan sekarang lebih dari satu. Misalnya, ada field untuk tag, ada field untuk nama, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka saya akan mengcopy paste template yang sama. Nah, di sini kita udah harus berpikir gimana sih cara membuatnya dinamis. Jadi kalau di masa depan, misalnya saya punya form untuk forum, saya nggak perlu copy paste semua bagian ini, tapi cukup membuat semacam sebuah komponen yang istilah ini sering kita dengar di sebuah front-end framework. Nah, di Laravel ternyata mengimplementasikan hal yang mirip. Kita bisa menggunakan sistem templating blade yang menggunakan komponen. Caranya, saya tinggal membuat file baru di bawah folder views-nya di sini. Saya buat nama foldernya components pakai S, lalu memberi nama file sesuai yang saya inginkan. Misalnya saya mau bikin nama input, namanya input.php untuk komponen dasar dari inputnya ini. Seperti ini, saya akan copy paste semuanya. Nah, kita lihat di sini yang mungkin berubah tentu bagian dari title-nya dan judul di sini. Yang lainnya formatnya akan sama, nama-nama kelasnya, tampilan errornya, tag inputnya, semuanya normalnya akan sama. Nah, karena itu saya akan copy paste semuanya, kecuali yang bagian title-nya di sini, dia akan saya buat variabel yang nanti secara dinamis akan dipanggil di sini. Nah, kita buktiin dulu sebelum saya mengubah sesuatu, gimana sih cara manggilnya. Saya tinggal hapus bagian sebelumnya, kita panggil x input seperti ini. Jangan lupa di slash tutupnya seperti ini. Jadi X strip ini adalah standar di Laravel 7 untuk memanggil komponennya. Lalu untuk input adalah nama file yang kita buat di bawah folder components-nya seperti ini. Nah, kalau saya save, pastikan di halaman create-nya sekarang belum ada yang berubah karena ini kita ambil dari hal yang sama. Jadi sejauh ini kegunaannya masih sama dengan include. Cuma keuntungannya sekarang secara istilah kita lebih familiar, oh kita menggunakan komponen. Komponen itu semacam puzzle yang bisa kita pindah-pindahkan dan kita gunakan di bagian lain. Nah, sekarang gimana kita bikin dia dinamis? Saya akan masukkan nama field untuk yang sering berubah, misalnya field untuk title-nya di sini. Seperti ini. Jadi semua title-nya sekarang akan saya ubah menjadi field. Nah, tapi hati-hati karena dia diterima jadi variabel, kita terima variabel. Dan untuk penggunaannya sendiri yang menggunakan petik 2 di sini, kita ganti atau yang harusnya dia menjadi value sesuatu kita ganti menjadi kurung kurawal. Ups, petik 2 nya nggak usah diganti tapi kita tambahkan kurung kurawal seperti ini. Nah, jadi di sini for kita masukkan kurung kurawal karena kita melakukan output atau mengeluarkan isi dari fieldnya yaitu title. Dan di sini untuk penggunaannya kalau dia sudah di dalam template seperti ini sebelumnya, seperti di bagian alt ini, kita nggak perlu tanda petik lagi. Begitu juga dengan error message-nya di sini karena dia udah di dalam sebuah kode PHP, kita nggak perlu lagi tanda petiknya. Dia udah nandain kalau dia sebuah variabel PHP. Nah, kita pastiin sekarang nggak ada yang berubah, semua masih sama. Teman-teman boleh melakukan melihat struktur elemennya di sini. Pastikan form group dan semua title-nya masih terlihat di sini. Nah, sekarang yang kira-kira sering berubah lagi apa? Labelnya tentunya. Kita mau dia berubah di sini, maka saya akan memberi nama labelnya di sini sebagai parameter kedua, yaitu judul. Dan kita ganti sekarang menjadi label. Kita output dalam sebuah variabel seperti biasa di sini. Nah, itu dia. Untuk judulnya sudah berhasil. Satu lagi. Nah, di sini input type text-nya bisa jadi dia mau password, number, dan seterusnya. Yang normalnya kelasnya akan berubah lagi. Saya akan ngasih contoh, misalnya saya mau type-nya mengubah, tinggal melakukan hal yang sama. Type-nya sama dengan teks, jadi selalu memberikan value-nya atau nilainya di sini. Di sini kita tinggal mengubah dia menjadi sebuah variabel seperti sebelumnya. Type. Nah, karena dia type text, maka tidak akan ada yang berubah dari sebelumnya. Nah, sebagai contoh, kalau kita udah punya komponen yang dinamis di sini, saya udah bisa membuat, misalnya saya punya variabel baru, dia tipenya tag, dan labelnya tag, dan tipenya text di sini. Nah, dengan cara seperti ini, saya bisa membuat komponen baru yang sudah lengkap dengan nama-nama kelasnya, dan menggunakan sistem templating yang sama seperti sebelumnya. ID-nya, name-nya, semuanya sudah otomatis berubah. Ini keuntungan kita menggunakan templating. Nah, sebagai contoh kalau kita mau masukin password, tipenya saya tinggal masukin password karena ini nanti yang akan menjadi type dari inputnya di sini. Nah, teman-teman dapat idenya sekarang, jadi dia bisa sangat dinamis. Kita lihat sekarang udah jadi password. Tergantung apa yang teman-teman sering ubah atau jadikan dinamis, tinggal
dijadikan sebuah variabel. Nah, saya akan mengembalikan dia ke fungsi dasarnya seperti ini. Sekarang untuk latihan, teman-teman lakukan hal yang sama dengan text areanya. Teman-teman boleh ngikutin atau stop dan mencoba sendiri. Saya akan bikin di sini di bawah file komponennya textarea.blade.php, usahakan namanya tentunya relevan. Jadi saya akan hilangkan sekarang di bagian create-nya text areanya. Dan saya sudah punya sekarang satu text area di sini. Saya tinggal menggunakan fitur sebelumnya x/text area karena ini adalah penamaan kita. Jadi form kita sekarang sangat simpel seperti ini. Teman-teman boleh bikin untuk buttonnya juga kalau sering menggunakan button yang sama, tidak ada masalah. Atau pakai include juga boleh kalau dia nggak berubah. Nah ini dia, jadi text areanya masih sama. Saya udah punya dua komponen yang bisa saya pakai berkali-kali. Bukan hanya di halaman yang sama, tapi tentunya di berbagai halaman lain. Jangan lupa tugas kita untuk membuat dia dinamis. Di sini saya akan membuat field seperti sebelumnya. Variable field di sini. Kecuali nanti tentunya yang udah di dalam kode PHP, saya nggak perlu kurung kurawal dan juga tanda petiknya. Cukup nama variabelnya aja di bagian error dan juga di bagian alt value-nya di sini. Jadi cukup nggak ada tanda petik dan kurung kurawal sama sekali karena dia udah di PHP. Saya udah masukin text areanya. Jangan lupa teman-teman masukkan, kalau nggak nanti akan dapat error undefined variable untuk field dan juga labelnya. Subject. Dan di sini untuk subjeknya. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Nah, kita pastikan kalau kita nggak mengisi sesuatu, alt value-nya masih ada di sana dan errornya muncul.